kembali dihebohkan dengan curahan hati aktris Aureli Mooremans. Melalui sebuah buku digital yang baru saja dirilisnya, Aureli menceritakan secara mendalam pengalaman pahit masa lalunya yang penuh lika-liku. Tak butuh waktu lama, buku tersebut langsung viral di media sosial dan memicu gelombang simpati dari netizen. Namun, viralnya buku tersebut rupanya mengusik ketenangan masa lalu Robby Tremonti. Merasa menjadi sosok yang tertuding dalam narasi tersebut, Robby akhirnya memutuskan untuk memecah keheningan. Tak ingin bola liar terus bergulir, Robby melontarkan sederet bantahan keras terkait poin-poin yang menyudutkan namanya. Berikut adalah 5 bantahan utama Robby Tremonti dalam upaya membersihkan nama baiknya, versi Cumi Top 5. Di tengah riuhnya tanggapan publik mengenai isi buku digital Aureli Mooremans, salah satu poin yang paling tajam disoroti adalah tuduhan mengenai praktik grooming. Menanggapi hal tersebut, Robby Tremonti akhirnya angkat bicara dengan narasi yang sangat defensif. Ia secara tegas membantah telah melakukan manipulasi psikologis maupun emosional terhadap Aureli yang saat itu masih berusia sangat muda. Robby memberikan klarifikasi bahwa hubungan yang terjalin di antara mereka di masa lalu bukanlah sebuah skenario predator dan korban, sebagaimana definisi grooming pada umumnya. Ia menjelaskan bahwa segala kedekatan yang terjadi tumbuh secara organik sebagai sepasang kekasih yang tengah jatuh cinta. Robby melihat permasalahan ini dari 2 sisi dan tidak langsung menghakiminya hanya berdasarkan narasi satu pihak. Ia bersikeras bahwa apa yang mereka lalui di masa lalu adalah dinamika hubungan asmara biasa, yang meskipun berakhir dengan konflik, tidak didasari oleh niat jahat untuk memanipulasi anak di bawah umur. Saya kenal Aureli itu di iklan. Tanggal jadian kita itu memang 3 Juni. Ya kurang lebih dia 16 tahun. Mau ke 17. Yang menyudutkan saya adalah selalu grooming anak 15 tahun. Tapi di buku itu dituliskan dibolehkan oleh ibunya, tidak dilarang. Saya tekankan lagi, setahu saya baca di buku itu, saya tidak dilarang. Secara berpikir seorang ibu sadar bahwa umurnya jauh. Saya berarti tidak menggrooming, saya melakukan layaknya orang pacaran. Pernah juga waktu aku baru 11 tahun, aku diundang ke pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun umur 11. Ya, umur 11 tahun. Sebelum berangkat, ia menatapku dan berkata, tanda kutip, kalau papa tahu kamu pakai highlight. Kalau papa tahu kamu pakai kamu akan mengalami sesuatu yang menakutkan. Saya ulangi. Kalau papa tahu kamu pakai, kamu akan mengalami sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Kamu akan lihat. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Kami hanya akan minum Fanta dan makan kue, oke? Sudah jelas highlightnya ya. Di culture kita Indonesia, seorang orang tua yang punya anak 11 tahun mau ke pesta ulang tahun agak janggal ya.
berdasarkan kultur kita mengatakan Robby Tremonti meng-grooming anak 15 tahun. Sedangkan saya dan teman-teman saya umur 11 tahun itu ya masih berantem main kelereng lah, main galasin, main karet, atau yang lain lah. Atau orang tua saya mengingatkan kalau pesta ulang tahun jangan banyak minum es ya, nanti batuk, hal-hal sederhana seperti itu. Dari sekian banyak poin yang mencuat dalam polemik masa lalunya, tuduhan mengenai adanya tindakan pembunuhan menjadi hal yang paling mengejutkan sekaligus paling keras dibantah oleh Robby Tremonti. Robby secara tegas menepis adanya unsur paksaan dalam hubungan intim yang terjadi selama masa kebersamaannya dengan Aureli Moeremans. Ia menjelaskan bahwa sebagai pasangan yang terikat hubungan asmara dan sempat berada dalam ikatan pernikahan pada masa itu, segala interaksi yang terjadi dilakukan atas dasar kemauan bersama. Ia menolak dengan keras narasi yang menggambarkan dirinya sebagai pelaku tindakan asusila yang menggunakan kekerasan atau intimidasi. Di buku itu kurang lebih pertama di usia 13 tahun kita buka podcast. Rasanya pas awal itu dulu yang kedua Iya, tapi itu kayak first kiss terjijik yang pernah aku alamin. kenapa dia Itu sampai kayak soalnya aku mikir kayak kissnya tuh bakal kayak gitu doang kan. oh lo berharapnya Ternyata cuma dia kayak aku marahin dia banget gitu. terus bakal maksudnya kan itu tadi yang kan jijiknya nggak cuma kayak itu. seluruh kan begini ya kayak seolah dipaksa gitu ya Gitu. Kayak dan lo gimana? Iya, udah gitu yang menjijikannya itu dia kan kita lagi nonton kan, terus dia kayak makan chicks apa makan ciki. Iya, kekerasan lo cikinya Kayak pindah gitu rasanya kayak sampai sekarang aku masih ngebayangin gitu kayak harusnya nggak terjadi itu. ya Allah Nggak ya lo terlalu kecil dan rasanya pas awal itu dulu yang gimana? kedua Iya, tapi itu kayak first kiss terjijik yang pernah aku alamin. Mengatakan dan penculikan, ya kan, itu harusnya kan lapor ke yang berwajib ya. Kenapa selalu digembiar-gembiorkan di media sosial tapi nggak lapor polisi? Kenapa? Saya pertanyakan itu. Itu kan penculikan itu kan tindak pidana jelas ya. Itu adalah tindak pidana yang harusnya dilaporkan dan terjadi penangkapan terhadap tersangka. Salah satu poin dalam buku digital Aureli Moeremans yang paling menyita perhatian publik adalah dugaan adanya ancaman penyebaran konten pribadi atau foto. Menanggapi isu yang sangat sensitif ini, Robby Tremonti akhirnya memberikan klarifikasi mendalam untuk membela harga dirinya. Ia secara eksplisit menepis tuduhan bahwa dirinya pernah menggunakan foto-foto pribadi Aureli sebagai alat untuk mengontrol, mengintimidasi, apalagi memeras sang aktris. Bagi Robby, narasi yang berkembang di masyarakat saat ini sudah sangat melenceng dari kenyataan. Ia menegaskan bahwa selama masa hubungan mereka, ia tidak pernah memiliki niat jahat, apalagi melakukan tindakan serendah itu untuk mempertahankan Aureli di sisinya. Robby memandang tuduhan ini sebagai upaya pembunuhan karakter yang sangat serius, karena menyangkut moralitas dan integritasnya sebagai seorang pria. Sampai detik ini ada foto Aureli di jagat maya. Teman-teman yang live, yang mana yang live?
Apakah sampai saat ini ada foto Aureli Moermans di jagat maya? Apabila ada, tidak mungkin saya bisa, Robby Tremonti, menyapa kalian semua di sini. Logikanya itu. Dan apabila Robby dinarasikan orang yang sakit jiwa seperti itu, seharusnya Aureli Moermans masih di rumah ini karena ancaman itu. Karena saya punya bukti, kata dia ya, berarti saya punya foto. Buktinya dia sekarang sudah di Amerika. Buktikan itu, bahwa mengancam menikah itu karena diancam akan disebar foto. Kalau memang Robby Tremonti dinarasikan iblis seperti itu, fotonya pasti sudah tersebar karena nggak terima. Isu mengenai pernikahan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan menjadi salah satu poin paling krusial yang dibahas dalam buku digital Aureli Moermans. Menanggapi narasi yang menyebutkan dirinya sebagai pihak yang memaksakan kehendak, Robby Tremonti akhirnya angkat bicara untuk meluruskan sejarah versi dirinya. Ia memberikan klarifikasi tegas bahwa pernikahan yang mereka jalani di masa lalu bukanlah hasil dari intimidasi atau paksaan sepihak, melainkan buah dari kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak. Robby membantah dengan keras tuduhan bahwa ia telah menggiring atau memaksa Aureli untuk menikahinya secara sembunyi-sembunyi tanpa kerelaan hati. Baginya, pernikahan tersebut merupakan langkah serius yang mereka ambil bersama sebagai pasangan yang saat itu merasa memiliki komitmen kuat. Ia menekankan bahwa dalam prosesnya, ada dialog dan kesepakatan yang dijalani secara sadar oleh keduanya. Memang benar, pernikahan Katolik itu tidak mudah. Tidak bisa dilakukan cuma persiapan satu hari. Dia harus ada penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu adalah digarisbawahi penyelidikan, berarti harus diselidiki asal-usul kenapa pasangan ini ingin menikah. Itu dilakukan sendiri-sendiri antara pastor garis miring Romo terhadap masing-masing pasangan. Si mempelai pria diajak ngomong private sendiri, dan mempelai perempuan private sendiri ditanya, apa dasar kamu mau menikah? Dan apabila Romo menemukan kejanggalan dari pernikahan ini, misalkan adanya ancaman, pastor ini akan jaga rahasia, tidak akan membocorkan secara diam-diam. Kalau terbukti ada ancaman dari masing-masing mempelai ya, ternyata nikahnya itu misalkan saya dijodohi Romo, saya tertekan, seperti itulah. Romo akan jaga rahasia itu dan akan melaporkan ke yang lebih berwenang supaya pernikahan itu tidak terjadi. Penyelidikan kanonik pernikahan Robby dan Aureli Moermans itu terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak mungkin diterbitkan dan didukung juga dengan saksi-saksi yang terlampir di foto dokumentasi pernikahan saya itu masih hidup. Tuduhan mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi salah satu poin yang paling menyudutkan posisi Robby Tremonti dalam polemik masa lalunya dengan Aureli Moermans. Menanggapi narasi yang berkembang luas di masyarakat,
Robi secara tegas memberikan bantahan dan mengeklaim bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, seperti yang dituduhkan selama ini. Jagat maya, highlight Aureli mengklaim tidak pernah menikah. Definisi KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk para ahli hukum, saya berbicara ini, saya sangat sadar saya bukan spesialisasi di situ. Tapi ini adalah logika. KDRT itu adalah dia mengatakan Robi Tremonti melakukan KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu artinya dalam pernikahan. Kalau mengalami kekerasan yang bukan dalam rumah tangga, deliknya adalah Robi Tremonti melakukan sekali lagi saya tekankan untuk yang lebih mengerti hukum, menurut keyakinan saya seperti itu. Saya dituduh menjadi pelaku KDRT dari 2013, tanggalnya saya tidak tahu pasti. Perpisahan saya dengan Aureli Muremans. Di buku itu juga menuduhkan tokoh Bobby ini ya, yang disindirkan sudah dibahas. Kenapa tidak lapor polisi? Kenapa tidak visum? Kenapa tidak membuat laporan menjadikan Robi Tremonti itu DPO? Mohon maaf, apa benar DPO itu kan pencarian orang ya? Mohon maaf. Kenapa itu tidak dilakukan? Tidak dilaporkan secara umum. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.